Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudri Astuti, NIM 203200252, kelas PGMII. Saya akan mempresentasikan mengenai kepribadian. Yang pertama adalah mengenai definisi kepribadian. Definisi kepribadian atau personality adalah salah satu kajian dalam psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan hasil praktek penanganan kasus para ahli. Objek kajian kepribadian adalah mengenai human behavior, perilaku manusia yang membahasnya terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana perilaku tersebut. Adapun kepribadian menurut terjemahan dari bahasa Inggris atau personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa Latin. Persona yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor dalam suatu permainan atau dalam suatu pertunjukan. Sedangkan kepribadian menurut G.W. Allport adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Sedangkan menurut David Craig dan Richard S. dalam bukunya Elements of Psychology merumuskan bahwa kepribadian adalah sebuah integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan unik yang menentukan dan dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang secara terus berubah-ubah. Yang selanjutnya adalah mengenai definisi sifat. Sifat yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip dan berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama. Kepribadian adalah ciri atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterimanya dari lingkungan. Misalnya saja pada keluarga dan juga pada bawaan seseorang yang sejak lahir. Kata sifat atau traits dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap atau hampir tetap pada diri seseorang. Untuk mengetahui sifat-sifat seseorang pada sebenarnya memerlukan waktu dan proses pergaulan yang lama. Di samping pengetahuan psikologi adalah sebagai dasarnya, tergesa-gesa menentukan sifat tertentu pada diri seseorang adalah suatu perbuatan yang ceroboh dan seringkali menimbulkan salah terka. Secara sederhana, sifat merupakan ciri-ciri tingkah laku dan perbuatan yang banyak dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri seperti pembawaan, seperti minat, konstitusi tubuh, dan cenderung bersifat tetap atau stabil. Yang selanjutnya adalah mengenai definisi sikap. Sikap menurut Stephan dan Timothy mendefinisikan bahwa sikap itu adalah attitude atau sebuah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap objek, individu, maupun peristiwa. Sedangkan menurut Ramdhani, sikap adalah cara menempatkan atau membawa diri atau cara merasakan berupa jalan pikiran dan juga perilaku. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, sikap adalah evaluasi, perasaan dan kecenderungan dari individu terhadap suatu objek yang relatif konsisten. Sikap menempatkan orang dalam kerangka pemikiran mengenai menyukai atau tidak menyukai sesuatu, mengenai mendeteksi atau menjauhinya. Yang selanjutnya adalah mengenai definisi temperamen. Menurut Allport, temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan, serta kecepatan dalam bereaksi. Kualitas kekuatan suasana hatinya, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari faktor keturunan. Yang selanjutnya adalah mengenai definisi watak. Menurut I.R. Poejawijatna, watak atau karakter ialah seluruh aku yang ternyata dalam tindakannya atau insani jadi dengan pilihan, terlibat dalam situasi, jadi memang di bawah pengaruh dari pihak bakat, temperamen, keadaan tubuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa watak itu dapat dipengaruhi oleh dan dididik. Tetapi pendidikan watak itu tetap merupakan pendidikan yang amat individual dan tergantung kepada kehendak bebas dari orang-orang yang dididiknya.
Selanjutnya adalah mengenai teori-teori kepribadian. Yang pertama adalah teori kepribadian Freud. Sigmund Freud mengemukakan pada suatu psikoanalitis kepribadian atau psikoanalitik theory of personality. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau dorongan dari dalam diri manusia seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia itu sendiri. Menurut Freud, kepribadian terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah mengenai ID. ID adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, rasa haus, dan juga rasa nafsu seks. Yang kedua adalah mengenai superego. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh terhadap norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ketiga adalah mengenai ego. Ego merupakan unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Ego sendiri menjadi penengah antara ID dan juga superego. Ego berusaha menyeimbangkan apa yang ingin dipenuhi oleh ID dan apa yang dituntut oleh superego agar sesuai dengan norma sosial. Teori-teori kepribadian yang selanjutnya adalah teori kepribadian Neo-Freud atau teori psikososial. Teori ini merupakan kombinasi dari sosial dan juga psikologi. Teori ini menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan masyarakat membutuhkan individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Teori Neo-Freud menyatakan bahwa hubungan sosial adalah faktor dominan dalam pembentukan dan juga pengembangan kepribadian manusia itu sendiri. Menurut Horney, model kepribadian manusia terdiri atas 3 kategori. Yang pertama yaitu mengenai komplain, adalah kepribadian yang dicirikan adanya ketergantungan seseorang kepada orang lain. Ia justru lebih menginginkan orang lain untuk menyayanginya, menghargainya, dan juga membutuhkannya. Yang kedua adalah agresif, yaitu kepribadian yang dicirikan adanya motivasi untuk memperoleh kekuasaan orang seperti ini. Cenderung berlawanan dengan orang lain, selalu ingin dipuji, dan cenderung memisahkan diri dari orang lain. Yang ketiga adalah mengenai detected adalah kepribadian yang dicirikan selalu ingin bebas, mandiri, mengandalkan diri sendiri, dan ingin bebas dari berbagai kewajiban. Teori-teori kepribadian yang selanjutnya adalah mengenai teori kepribadian ciri atau trait teori. Ciri atau trait yaitu merupakan karakteristik dalam psikologi yang secara khusus yang didefinisikan sebagai setiap cara yang membedakan dan relatif abadi, di mana setiap individu itu berbeda dari yang lain. Definisi lain adalah sebuah sifat ciri adalah karakteristik di mana satu orang berbeda dengan yang lain dengan ciri yang relatif permanen dan juga konsisten. Dengan berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa trait adalah sifat atau karakteristik yang membedakan satu individu dengan individu yang lain yang bersifat permanen dan juga konsisten. Menurut Laudon dan De La Pita 1993, teori ciri didasarkan kepada 3 asumsi. Yang pertama yaitu individu memiliki perilaku yang cenderung relatif stabil. Yang kedua, orang memiliki derajat perbedaan dalam kecenderungan perilaku tersebut. Yang ketiga, jika perbedaan-perbedaan tersebut diidentifikasi dan diukur, maka perbedaan tersebut bisa menggambarkan kepribadian individu-individu tersebut. Teori-teori kepribadian yang selanjutnya adalah mengenai teori konsep diri. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Maka dengan ini setiap individu berfungsi sebagai subjek dan juga objek persepsi. Menurut Moen, konsep diri merupakan totalitas, pikiran dan juga perasaan individu yang mereferensikan dirinya sebagai objek. Konsep diri disebut pula sebagai citra diri atau persepsi tentang diri, sangat berkaitan dengan kepribadian. Teori konsep diri memandang bahwa tiap individu memiliki suatu konsep tentang dirinya yang didasarkan oleh siapa dirinya atau dirinya yang sebenarnya atau actual self. Dan suatu konsep tentang memandang dirinya ingin seperti apa atau dirinya yang ideal atau ideal self.
Teori konsep diri berkaitan erat dengan dua konsep kunci teori kepribadian psikoanalitik, yaitu mengenai ego dan juga superego. Karena ego merupakan refleksi dan realita objektif seseorang, maka ia mirip dengan actual self, sementara itu superego ditentukan oleh suatu yang seharusnya dan karena itu merupakan suatu refleksi dari ideal self. Yang selanjutnya adalah mengenai proses perkembangan kepribadian. Teori Erikson. Proses perkembangan kepribadian sesuai dengan teori perkembangan kepribadian menurut teori Erikson dikatakan bahwa salah satu teori yang sangat selektif karena didasarkan pada 3 alasan. Yang pertama adalah karena teorinya sangat representatif dikarenakan memiliki kaitan atau hubungan dengan ego yang merupakan salah satu aspek yang mendekati kepribadian dalam manusia. Yang kedua adalah menekankan pada pentingnya perubahan yang terjadi pada setiap tahap perkembangan dalam lingkaran kehidupan. Yang ketiga adalah mengenai menggambarkan secara eksplisit mengenai usahanya dalam menggabungkan pengertian, kritik dan juga sosial dan latar belakangnya dapat memberikan kekuatan kemajuan dalam perkembangan kepribadian di dalam sebuah lingkungan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah proses perkembangan kepribadian. Melalui teorinya, Erikson memberikan sesuatu yang baru dalam mempelajari mengenai perilaku manusia dan merupakan suatu pemikiran yang sangat maju guna memahami permasalahan psikologi yang dihadapi oleh manusia pada zaman modern seperti saat ini. Melalui teorinya, Erikson memberikan sesuatu yang baru dalam mempelajari mengenai perilaku manusia dan merupakan suatu pemikiran yang sangat maju guna memahami permasalahan psikologi yang dihadapi oleh manusia pada zaman modern seperti saat ini. Erikson sendiri berpendapat bahwa pandangan sesuai dengan ajaran dasar psikoanalisis yang diletakkan oleh Freud. Jadi, dapat dikatakan bahwa Erikson adalah seseorang post-Freudian atau neo-Freudian, akan tetapi teori Erikson lebih tertuju pada masyarakat dan kebudayaannya. Menurut Erikson sendiri, 8 tahap perkembangan yang ada berlangsung dalam jangka waktu yang teratur maupun secara hierarki. Akan tetapi, jika dalam tahap sebelumnya seseorang mengalami ketidakseimbangan seperti yang diinginkan, maka pada tahap sesudahnya dapat berlangsung kembali guna untuk memperbaikinya. Yang selanjutnya adalah mengenai tipe-tipe kepribadian. Yang pertama adalah tipe koleris. Menurut Galenus, seorang koleris mempunyai sifat khas yaitu hidup besar, semangat, daya juang besar, hatinya mudah terbakar, dan sangat optimis. Kedua adalah tipe sanguinis. Dari segi emosi, ciri seorang sanguinis yaitu kepribadian yang menarik, suka bicara, menghidupkan pesta, rasa humor yang hebat, ingatan kuat untuk warna secara fisik, memukau pendengar, emosional dan demonstratif, antusias dan ekspresif, periang dan juga penuh semangat. Seorang sanguinis sebagai teman mempunyai sifat mudah berteman, mencintai orang, suka dipuji, tampak menyenangkan, disukai anak-anak, bukan pendendam. Sedangkan kelemahan dari sanguinis yaitu terlalu banyak bicara, mementingkan diri sendiri, orang yang suka pamer, terlalu bersuara, dan juga orang yang kurang disiplin. Tipe-tipe kepribadian yang selanjutnya adalah melankolis. Tipe kepribadian ini dikatakan pula pemikir dan sempurna merupakan tipe manusia yang dalam pergaulannya bersifat temperamen, memiliki sifat seni yang tinggi, akurasi pemikiran yang akurat, dan terkadang sangat sensitif. Bakatnya sangat menonjol dan dia rela berkorban demi apapun yang dibelanya. Tipe melankolis ini dikatakan sebagai pribadi yang sangat cerdas karena selalu memikirkan langkah apa yang akan diambil dalam problem solving, memecahkan masalah walaupun lama. Dalam mengambil keputusan, ia ini ibarat orang yang suka bekerja di balik layar, tidak ingin diketahui dirinya menjadi pusat perhatian. Selanjutnya adalah tipe phlegmatis. Seorang phlegmatis pada dasarnya mempunyai sifat introvert, pengamat dan pesimis. Dari segi emosi, ciri seorang phlegmatis yaitu kepribadian rendah hati, mudah bergaul dan santai, diam, tenang, sabar, baik keseimbangannya, hidup konsisten, tenang, tetap cerdas, simpatik dan baik hati, menyembunyikan emosi, bahagia menerima kehidupan, serbaguna. Sedangkan kelemahan dari phlegmatis yaitu cenderung tidak bergairah dalam hidup, sering mengalami perasaan yang sangat khawatir, sedih atau gelisah, orang yang merasa sulit untuk membuat keputusan.
Yang selanjutnya adalah mengenai kepribadian yang sehat. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang tidak pernah berhenti tumbuh. Setiap hari, manusia menjalani pengalaman-pengalaman yang baru dan akibatnya mereka berubah. Orang yang memiliki kesempatan cukup besar mencapai kesehatan psikologis adalah orang-orang yang cukup bebas dan aman dengan dirinya sendiri untuk mengadakan percobaan-percobaan dengan petunjuk berbeda untuk melihat petunjuk yang mana yang berlaku dalam kehidupan mereka. Kepribadian yang sehat adalah keadaan individu yang mengarah pada perkembangan yang kuat dan kemauan mental yang memiliki kesesuaian fungsi sehingga individu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan mentalnya secara lebih baik. Setiap individu memiliki ciri-ciri kepribadian tersendiri, mulai dari diri yang menunjukkan kepribadian yang sehat atau justru yang tidak sehat. Dalam hal ini, Elizabeth mengemukakan ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat sebagai berikut. Yang pertama adalah mampu menilai diri sendiri secara realistik, mampu menilai diri sendiri dengan apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua adalah mampu menilai situasi secara realistik, dapat menghadapi situasi dan kondisi kehidupan yang dalam secara realistik mau menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebaik mungkin atau sesuatu yang sempurna. Yang ketiga adalah mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperolehnya, mereaksikan secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, dan tidak mengalami superiority kompleks apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan dalam hidup. Yang selanjutnya adalah mengenai kepribadian abnormal. Abnormal adalah suatu kondisi di mana kondisi tersebut dipandang aneh atau berbeda dari biasanya. Perilaku abnormal atau abnormal behavior merupakan perilaku maladaptif yang berupa gangguan mental atau mental disorder. Dalam buku pengantar psikologi abnormal, Sutarjo A. Wiramiharjo berhasil mengumpulkan sejumlah istilah mengenai gangguan kejiwaan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai perilaku abnormal atau abnormal behavior. Abnormal behavior berarti gangguan pada inner personality atau kepribadian seseorang dan penampilan perilaku luar atau kedua-duanya. Yang kedua adalah perilaku maladaptif atau maladaptive behavior. Istilah ini mengacu pada pendapat Yehuda yang menyatakan bahwa perilaku abnormal atau mental yang terganggu ditandai dengan adanya kesalahan dalam penyesuaian diri disebut dengan perilaku maladaptif atau penyesuaian yang salah. Sekian presentasi dengan judul kepribadian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.